Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab mantap. Jadi selamat welcome back ya teman-teman podcast. Hari ini kita kebetulan lagi di alun-alun Kota Pandeglang dan sekarang wajah baru alun-alun Kota Pandeglang. Kembali lagi dengan saya, host dari Tiga Pemuda Resah yang akan mewawancarai tiga pemuda nganggur di sini. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng di suasana sore hari ini. Nganggur akan kekayaan tapi kayak akan Iya, jual. kita akan ngobrol TAI ya. Apa itu TAI? Transformasi, aktualisasi, dan improvisasi. Begitu ya kira-kira. Oke, ini adalah obrolan TAI. Oke, yang pertama kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu dengan tiga tokoh di sini. Ini kebetulan salah satu dan tiga tokoh ini mereka ini alumni dari STKP Syekh Mansur. Buat teman-teman kalian Pengangguran. buat maba ya, jangan lupa subscribe channel ini karena banyak banget edukasi dan ilmu-ilmu dari kating-kating kalian ini. Oke, yang pertama mungkin dari siapa dulu? Dari Kak Ian dulu mungkin. Silakan Kak Ian. Kenalin, nama gua Ian Maulana. Bisa Bisa dipanggil? Bisa dipanggil Ian, dan bisa dicari tahu artinya di AI yang ada di ChatGPT ya, Anjay. atau WA gitu. Siap. Berarti Kak Ian. Kak Ian ini semester berapa? Aku semester 7 Semester 7. Berarti bentar lagi ke skripsi ya? skripsi. Oke, bentar lagi. mantap. Itu Kak Ian. Bisa nanti cari di AI ya, arti nama Ian. Selanjutnya ini alumni yang kemarin baru wisuda, teman-teman. Ya, Apalagi kalau bukan tokohnya STKP Syekh Mansur. Ya, terima silakan. kasih Siap. Kakak Hafid. Oh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiansa. Kalau sekiranya pengen lebih kenal dengan saya, silahkan cek aja di kampus karena ijazah saya masih tunggak di Oh, sana. Masya Allah, masih nunggak katanya. Kenapa itu bisa nunggak, Pak? Ya, itu nanti urusan pribadi. Oke. Katanya masih nunggak, jadi teman-teman jangan nunggak ya. Halo guys, perkenalkan nama gue Muhammad Fikri Hidayatullah. Kebetulan gue mahasiswa STKP Syekh Mansur juga, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya semester 7 kebetulan. Ya. Nah, kalau misalkan mau nyari nama gue, ada di LL Dikti. Terima kasih. Oh, LL Dikti. Iya, betul sekali. Teman-teman, jadi kalau nggak salah Kak Fikri ini kemarin ikut KKN ya? Ya, KKN betul. itu, Pak? KKN apa itu, Kak? Itu merupakan program LL Dikti nasional, tingkat nasional yang dimana diselenggarakan oleh 145 kampus se-Jawa Barat dan Banten. Karena itu meliputi LL Dikti 4 wilayah Jawa Barat dan Banten gitu. Iya. Itu kalau boleh tahu dari mahasiswa seluruh Banten jadi? Seluruh mahasiswa Jawa Barat dan Banten. Jawa Barat dan Ya, Banten. Ada berapa yang di STKP Syekh Mansur? kalau di Syekh Mansur kebetulan ada 2 orang saja karena saya dan teman saya Amalia Zahra, jurusan Pendidikan Jasmani ya. Nah, beliau adalah salah satu mahasiswa beserta saya yang mewakili Syekh Mansur untuk KKN LL Dikti di Jawa Barat Sumedang ya. Oke, makasih. Ya, nanti kita akan mengkuliti tiga narasumber di sini. Ya, bagaimana untuk menjadi mahasiswa yang sampai lulus juga ada dia, Kadian. Oke. Mungkin dari Kadian dulu deh, pertama ya. Ya. Kadian. Selama 4 tahun ini apa sih yang dialami permasalahan? Terus apa sih awal dari tujuan Kadian ini akhirnya alhamdulillah bisa diwisuda gitu? Ya, intinya buat Dinda-dinda ini fokus kepada mahasiswa dari maba ya kan, semester 1 sampai semester 7 ini harus benar-benar aktif, baik itu di kampus dan organisasi. Ya. Kan tetapi berorganisasi juga harus bisa menyesuaikan keadaan di kampus. Kalau semisal rekan-rekan ini masih belum mampu untuk menggapai cita-citanya karena IPK masih kecil nih misalkan kan, Ya, ya sepakat. itu fokus dulu aja di kampus, jangan terlalu fokus di organisasi Ya. gitu. Tapi yang terjadi sekarang tuh Kak, kayak misal mahasiswa yang sampai semester 14, semester Oh iya, semester 14. Alhamdulillah kalau saya target itu organisasi aktif, kuliah aktif, bayaran aktif. Ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya diwisuda gitu kan Masya kemarin. Allah, luar biasa. Jadi ya pesan buat kawan-kawan ini, pertama itu kawan-kawan aktif terus bermahasiswanya ya kan di kampus. Aktif juga berdialognya di organisasi ya kan. Ketika kita kumpul-kumpul kayak gini bukan hanya sekedar ngopi biasa gitu, tapi ngobrol-ngobrol untuk kemajuan dan kemaslahatan bersama. Ya. Nah, terus saya pernah dengar itu. Jadi ketika kita jadi mahasiswa nih, kita jangan terlalu jadi kupu-kupu juga kan. Oh iya. Itu dalam artian ada yang mengatakan ya mungkin saya keselibet ya, cuma denger
katanya 70% keilmuan kita itu ada di organisasi dan 30% sisanya ada di kampus. Itu benar nggak sih? Ya, benar sekali, Kak Hafid. Ya. Bahwasanya kan guru terbaik adalah pengalaman, betul. gitu. Karena menurut saya kalau sekiranya kita hanya kupu-kupu pulang pergi, pergi pulang atau pulang pergi tuh. Kuliah pulang. Kayaknya pergi dulu baru pulang kan? Kalau pergi, pulang nanti dulu nggak pergi. pulang. Ya, pergi dulu pulang kan? Iya, iya. Iya, pergi dulu baru pulang. Itu kan kupu-kupu. Iya. Pergi sih pulang, kalau pulang sih pergi. Ya, intinya mah pergi dulu, pulang dulu gitu kan. Pergi ke kampus, pulang ke rumah. Oh iya. Tanpa adanya ya aktif di organisasi gitu. Karena pengalaman-pengalaman yang paling banyak itu mungkin secara pengalaman saya itu berorganisasi. Organisasi. Iya, berorganisasi. Oke. Pengalaman Kak apa Hafid. sih yang terbesar dari organisasi itu? Nah, pengalaman berorganisasi itu yang pertama kita bisa bersosialisasi dengan kampus-kampus lain atau mahasiswa-mahasiswa di kampus lain gitu kan. Yang kedua, mungkin kita juga bisa mencari ilmu tambahan di organisasi tersebut, Oke. tergantung kita juga kan. Memperbaiki value kita. Ya, kalau di organisasi saya ini kan di Himpunan Mahasiswa Islam bahwasanya kan ada apa namanya ya? Kekuatan untuk berorganisasi. Yang pertama itu kan iman. Ya. Iman, kita harus kepercayaan dan mempercayai. keyakinan kita Iya, kan. betul. Terus diusahakan dulu kita kan di organisasi itu. Iya, iya, iya. Terus yang ketiganya kok salah ya? Yang ketiganya? Potong aja, potong. Ya. Seperti di organisasi saya Hmm. di Himpunan Mahasiswa Islam itu kan ada 3 mungkin ya. Apa itu, Pak? Namanya 3 itu kata kunci kita sukses berorganisasi. Oke. Yang pertama itu iman, kepercayaan dan keyakinan kita. Ya. Terus ilmu, mencari ilmu di dalam organisasi tersebut. Maka yang terakhir itu kita amalkan. Oh. Nah, maka setelah 3 kunci itu terlaksana, berarti maka ketika- akan ada satu ya. Satu bonus yang akan kita dapatkan. Apa itu? Yaitu relasi, Boy. Oh, jadi kita harus percaya dulu nih. Kita Ya. harus yakin gitu kan? Percaya dulu masuk organisasi. Kalau semisal kita masuk organisasi tidak yakin atau tidak percaya, buat apa? Oke. Masa percayakan dulu dengan diri sendiri untuk masuk organisasi, Ya. maka cari ilmunya di organisasi tersebut, dan kemudian kita amalkan ilmu yang sudah didapat di organisasi tersebut. Maka akan mendapatkan yang namanya relasi. Jangan dulu kita masuk organisasi, Ya. tapi tidak mencari ilmu. Ya. Kalau ingin mendapatkan si relasi Iya. tersebut. Artinya kan kalau kita sebagai mahasiswa tuh kita masuk organisasi misal, Ya. terus kita gak yakin dengan organisasi itu, Ya. ya kayak ngambang gitu kan, kayak ngambang. kita di permukaan aja gitu kan, gak ke dalam, gak up gitu kan. Artinya gitu teman-teman, ketika memang teman-teman mau masuk organisasi, yakin dulu ya, ya khususnya di organisasi abang ini ya, di apa tadi? Himpunan Mahasiswa Di Islam. Himpunan Mahasiswa Islam, itu luar biasa. Jadi semua mahasiswa mahasiswa Islam itu berhimpun kak, berhimpun di dalam satu organisasi. Iya, berhimpun. Oke, cukup menarik. Nah, teman-teman boleh nanti tanya-tanya ke Kadian atau ke kader-kader yang memang dari Himpunan Mahasiswa Islam. Iya. Bagaimana sih untuk cara masuk ke organisasi eksternal itu ya? Oke. Terima kasih, Siap, Kak. terima kasih Kak Hafid. Oke, selanjutnya nih. Sangat luar biasa. Ini salah satu orang yang sekarang lagi ramai banget, lagi buka usaha ya, denger-denger ya. Bukan sih, Oh, apa itu? tepatnya itu bukan usaha. Ubar kabut. Itu bar bete. Ubar PT katanya, Iya. Ubar PT. Oke, Kak Ian. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang keresahan mahasiswa yang sekarang. Kak Ian ini demisioner Tikom, betul? Ya, bisa dikatakan tahun kayak berapa? gitu. Tahun 2021 2022. Oh, tahun 2021, tahun 2022. Iya. Nah, oke, tadi kan kita berbicara tentang organisasi eksternal Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, sekarang kita berbicara berarti Tikom ini organisasi internal yang ada di kampus. Iya. Oke. Tikom, coba boleh jelaskan dulu Tikom itu apa sih, Kak? Lebih ke ranah teknologi informasi dan komunikasi. kayak Jadi gitu. kita di dalamnya ngapain aja tuh? Jadi kita di dalamnya belajar, Hah? belajar. Belajar apa itu? Banyak sih. Hah? Belajar dari realita juga ada. Ini keren teman-teman. Jadi teman-teman pastinya anggap organisasi itu bisa menghidupkan kita ya. Iya. Tapi realitanya banyak Realitanya- banget masalah-masalah yang ada di organisasi. Yes. Oke, selama Kak Ian ini mengemban amanah sebagai ketua umum Tikom selama 1 tahun, apa sih permasalahan terbesar Kak Ian ini di Tikom ini? Kalau menurut diriku pribadi ya, permasalahan terbesar di organisasi Tikom itu saat itu Hmm? ketidakaktifan pengurus dan
kesolidan pengurus. Kesolidan. Iya. Karena apa dampaknya itu? Dampaknya ya banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi kesolidan pengurus itu berdampak pada keaktifan organisasi. Oh, karena memang kalau anggotanya gak aktif, ya organisasi itu gak bakalan masuk ya kan? Yes, iya. Oke. Jadi yang penting itu pertama kita kalau sebagai pemimpin ya kita harus solidkan dulu nih Solidkan barisan pengurusnya. dulu gitu kan. Iya. Terus? Karena kalau misal kita nggak solid, Hmm? ya kita bagaimana mau bergerak gitu Ya. kan. Sepakat. Kalau misal hanya 1-2 orang. Jadi saran sih buat orang-orang yang jadi pengurus sekarang, Nah, oke. lu pada jangan cuma numpang nama Nah, gitu. ini nih. Ini ya teman-teman, disclaimer dulu. Ini ketua umum yang bilang ya tahun 2021 2022 bahwasanya anggota Tikom sekarang itu harus aktif gitu. Oke. Ya, jangan cuma numpang. Nama. Oke. Terus tadi kan permasalahan di organisasi internal. Apa sih yang kita dapetin, output yang kita dapetin ketika kita aktif di organisasi internal? Contoh tadi Tikom. Bagaimana nasib mahasiswa ini ketika mereka aktif dalam organisasi Tikom, ketika memang mereka lulus atau jadi demisioner, apa sih output yang mereka dapat ketika mereka serius gitu dalam organisasi itu? Karena dulu waktu saya menjabat ya di Tikom, saya menjabat karena memang melihat keresahan-keresahan mahasiswa yang dimana mereka itu pada bisa dikatakan gaptek lah. Oh, apa itu Kapten? Jadi gagal apa ya, lupa. Intinya lebih ke dia nggak bisa menguasai apa yang namanya teknologi kayak gitu. Berarti bener-bener buta teknologi. Ya. Oke, jadi teman-teman tuh dengerin ya. Kalian harus melek dengan teknologi yang sekarang. Oke, lanjut Pak. Jadi bermula dari situ kita kan membentuk Tikom itu dengan alasan agar mahasiswa-mahasiswa yang ada keinginan belajar dia bisa belajar hal-hal tersebut di sana karena memang identiknya STKP Mansur itu pembelajarannya guru kan. Nah, iya. disitulah adanya UKM itu dengan menampung aspirasi mahasiswa yang memang berminat pada bidang tersebut. Pelatih value. Iya. Oh, ketika kita jadi sudah keluar jadi mahasiswa, insya Allah kita punya value sedikitnya, kita tahu tentang teknologi. Yes. Oke. Jadi setidaknya kalau semisal mereka itu ikut berkontribusi dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada, mereka sedikitnya paham tentang sedikitnya teknologi kayak gitu. Oke, ini luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman harus aktif di organisasi eksternal maupun internal karena memang itu bisa melatih value kalian. Oke. Mungkin itu dulu yang nanti saya tanyain ke Kak Ian. Kita masih mengkuliti 3 tokoh di sini, 1 tokoh lagi gak ada. Tadi ada nolongin dulu ya. Oke. Sekarang Kak Fikri. Tadi cukup menarik nih. Sekarang semester 5 ini Kak Fikri mau KKN ya? Oh iya. Oke. Hah? Iya, yang semester 5 sekarang ya? Oh iya, kebetulan semester 5 sekarang nih buat mau KKN ya. Ya, kebetulan. semester 5 sekarang, nanti semester 6 mau ke 7 dia akan KKN ya? Iya, betul. Oke. Ada nggak sih tips dan trik ketika memang mereka tuh harus menghadapi kerasnya KKN, kuliah kerja nyantai kalau kata bahasa itu, Mbak? Gimana tuh Kak Fikri? Ini apanya dulu nih yang dibahas? Kita nih sebagai mahasiswa, Ya. ketika kita menggeluti KKN, Ya. permasalahan apa yang mungkin kita hadapi di KKN itu? Oke. Permasalahan apa yang kita hadapi dalam KKN? Kalau misalnya kita berbicara tentang permasalahan tentunya banyak. Baik itu dari internal maupun eksternal KKN tersebut Oke, ya. kita kuliti dulu nih. Internal itu apa? Internalnya itu bisa saja kita punya permasalahan pribadi, kekurangan dana dan lain sebagainya lah, internal oke, kita. siap. Nah, Terus? itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dalam KKN tersebut gitu. Oh, berarti dana itu ngaruh banget. Ya, Oke. dana itu ngaruh. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat program-program di KKN, jangan lupa kita harus mempersiapkan dananya itu. Nah, berbicara tentang persiapan dana, ada gak sih stakeholder yang perlu kita guide dari luar, mungkin dinas atau kementerian? Oh, kebetulan kalau misalkan kita dalam menjalankan program KKN, itu tergantung dengan regulasi kampus yang ada ya. Kalau misalkan kalau misalkan kita berbicara tentang KKN yang biasa terjadi di kampus, itu kita bisa kerjasama dengan dinas-dinas setempat mengenai program yang akan kita realisasikan ke masyarakat. Oke. Contohnya, kita realisasikan di bidang kesehatan. Angka stunting yang ada di Pandeglang khususnya ini kan, Pandeglang itu merupakan angka stunting tertinggi dibandingkan kota-kota lain. Nah, itu kita sebagai mahasiswa harus bisa bagaimana memecahkan ataupun menurunkan angka stunting tersebut dengan merealisasikan program-program kita
dibantu oleh dinas-dinas yang ada di tempat gitu. Nah, seperti itu. Berarti Kakak. kalau stunting itu kita ranahnya ke dinas kesehatan mungkin. Ya, betul. Oh, iya iya iya. Oke. Tadi berbicara stunting, berarti itu salah satu ketika memang kita menjadi mahasiswa yang mau KKN, Ya. boleh tuh guide dalam masalah pendanaan. Jadi Ya. secara tidak langsung kita menjadi jembatan lah. Ya, betul. Oke. Sekarang output yang misal kita bisa emban dari KKN itu. Contoh kayak gini. Saya misal KKN, Ya, saya betul. bisa membanggakan kampus saya dan saya bisa membanggakan diri sendiri. Nah, apa sih dampak dari ketika memang kita mempunyai karya yang memang produktif nih ke ranah masyarakat yang di desa itu yang mungkin kita embani KKN? Ya. Apa sih dampak output yang positif itu ke kitanya? Apa itu kira-kira? Kalau misalkan kita berbicara dengan dampak, tentu yang pertama adalah value ya. Value. Value yang kita dapat. Karena dengan kita menjalankan program, orang akan melihat, oh ternyata orang ini tuh seperti ini ya gitu. Ya. Entah itu yang dikerjakannya baik atau buruk, itu akan mempengaruhi terhadap value-nya diri sendiri. Oh, Nah, iya, iya. yang kedua mungkin kenangan terhadap masyarakatnya ketika kita menjalankan suatu program yang berkontinu, artinya program itu tidak hanya putus ketika kita selesai KKN, Oke. tapi tetap selalu berkelanjutan di saat kita selesai. Nah, itu justru program-program yang akan dikenang oleh masyarakat gitu. Itu. Yang ketiga itu pengalaman. Pengalaman. Nah, karena pengalaman is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Pengalaman itu adalah is the best teacher. Oh, is the best teacher. Ya, Jadi guru pengalaman terbaik. itu adalah guru terbaik kita. Selain kita belajar Hmm? di kelas, kita harus banyak pengalaman. Karena Oke. dengan pengalaman kita bisa mempelajari dan mencari makna hidup gitu. Oh, ternyata dalam kehidupan tuh seperti ini. Oke, berarti penting banget tuh sebagai mahasiswa kita harus bermasyarakat ya. Ya, penting banget Nah, bersosialisasi. itu. Jadi KKN itu secara tidak langsung apa ya, mendorong kita untuk Ya. berkehidupan bermasyarakat. Ya, betul. Oke, sepakat banget teman-teman. Jadi berselaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi ya. Ya, betul. Pendidikan, penelitian dan pendidikan Pengabdian terhadap masyarakat. Oke, Nah, itu adanya nanti di semester KKN. ya. Oke, sekarang KKN. kan tadi kata Kak Fikri itu, Kak Fikri kan prodinya prodi PGSD. Ya. Tentunya ada sedikit atau mungkin cita-cita dari awal Kak Fikri mau jadi guru. Oke, sekarang gini pertanyaannya. Ketika memang Kak Fikri masuk ke FKIP, Fakultas Ilmu Pendidikan ya, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ketika memang di wisuda, Kak Fikri itu mau jenjang ke guru atau memang ada jenjang yang lain yang Kak Fikri itu mau diembani gitu? Oke. Kalau misalkan yang ditanya diri saya sendiri, tentu saya akan terlebih dahulu mencari pengalaman terlebih dahulu. Oke. Jadi tidak ingin langsung menjadi guru, tapi mencari hal-hal yang baru yang di luar itu semua gitu. Walaupun saya jurusannya ibaratnya pendidikan guru sekolah dasar, akan tetapi saya akan ibaratnya mencari dulu, mencari kehidupan yang lain yang biasanya saya lakukan gitu. Oke. Mencari kehidupan yang mungkin dilakukan. Ya. Misal kayak apa? Semisalnya karena terbiasa kita di dalam pendidikan, nah bisa saja kita beralih kepada kesehatan, Pelatihan, gitu kan. pelatihan dan lain sebagainya, ataupun olahraga, ataupun di bidang apapun itu. Yang intinya adalah ketika kita masih muda, karena kita masih muda harus banyak-banyak pengalaman agar pengetahuan kita lebih banyak, kemudian relasi kita lebih oke, sehingga itu akan menunjang kehidupan kita untuk lebih mudah di masa depan gitu. Oke, sepakat banget teman-teman. Jadi teman-teman jangan vakum ya. Ya, Harus benar-benar pasif. Harus benar-benar pasif maksudnya, gitu ya. harus benar-benar aktif dong. Aktif dong. Bukan pasif. Berpikir positif, berkarya produktif, melahirkan karya yang solutif. Iya, betul Oke. sekali. Oke, Kak Fikri, terakhir pertanyaan mungkin gini. Sekarang kan semester 7 nih. Ya. Selama 6 semester ke belakang, pengalaman yang mungkin gelap banget buat Kak Fikri, pengalaman yang mungkin ini masalah gede banget nih. Ya. Terus apa hikmah dari pengalaman itu? Oke, silakan. Kehidupan itu tidak harus belajar tentang nilai positif. Oke. Kadangkala kita harus belajar dari hal-hal yang negatif. Oke. Gitu. Apa itu? Dengan hal-hal negatif tersebut kita akan mengetahui tentang sebuah kehidupan. Jadi artinya gini, ketika Anda berbicara menanyakan tentang kegelapan yang telah terjadi di kehidupan masa lampau, itu kan berarti kita mengacak kepada nilai-nilai yang memang negatif gitu kan di masa lalu. Nah, nilainya itu adalah dengan kita tidak berorganisasi, dengan kita tidak punya relasi, dengan kita tanpa diskusi. Tiga hal ini yang akan membuat mahasiswa gelap. Oh, berarti Baik itu pengetahuan, pola pikir, pengalaman dan sebagainya. Ini akan membuat seseorang mahasiswa itu menjadi gelap dalam kehidupannya itu. Karena sejatinya pendidikan di tingkat tinggi itu bukan untuk mencetak sebagai guru untuk mencetak menjadi sukses. Akan tetapi pendidikan di perguruan tinggi itu
mengubah ataupun mengubah pola pikir kita untuk semakin dewasa gitu. Iya, iya. Karena semakin dewasa kita akan semakin bijaksana, akan semakin banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan. Oke. Dengan seperti itu kita akan menjadi orang yang bijaksana gitu. Oh, Masya Allah tuh. Dari gelap terbitlah. Terang. Oke. Ya, betul. Yang paling menyenangkan di dunia kampus itu apa? Yang paling menyenangkan di dunia kampus Pacaran itu sama dia? tentunya yang paling menyenangkan adalah ketika kita bersama dia ya. Iya. Itu yang paling pertama. Iya, Ya. betul. Terus? Selain itu hal diskusi sih. Nah, teman-teman, disclaimer dulu, dia itu bukan ranahnya ke pacaran ya. Ya, Dia itu bisa jadi dosen terbaik, ya dosen teman terbaik. terbaik, atau pengalaman organisasi terbaik. Dosen terbaik tentunya. Dosen terbaik. Ya, Oke. karena dengan dosen terbaik kita akan lebih tahu tentang dunia kampus gitu. Jadi tanpa orang dalam tuh kita tidak bisa apa-apa. Oh, sepakat Nah, banget. jadi kalau misalnya kita punya orang dalam, kita akan mengetahui semua hal yang ada di dalam kampus tersebut. The Gitu. power of orang dalam. Ya, the power of orang dalam. Jangan lupa guys itu. Orang dalam Oke. penting dalam kehidupan. Oke, berbicara tentang orang dalam, mungkin kita harus mengundang satu tokoh lagi deh. Boleh, Oh, Kadian sini boleh. Ya, Kadian Ini silakan. pengalaman Kadian ini pengalamannya udah terlampau karena 4 tahun udah kuliah di STKPS Mansur, mungkin banyak pengalaman yang tadi pekerja sama mungkin dengan ordal ya, dengan orang-orang dalam. Oke. Nah. Boleh dilempar mikrofonnya. Silakan. Kadian gini. Tadi Kak Fikri mengatakan bahwasanya kekuatan orang dalam ya contoh gini. Tadi Kak Fikri mengatakan bahwasanya dosen itu adalah guru terbaik dan pengalaman positif yang indah lah gitu. Karena memang kita ketika kita punya orang dalam di akademiknya khususnya dekat dengan dosen, kita akan lancar ya. Apapun itu, dalam segi apapun itu. Nah, kita selarasi nih, apakah memang benar ketika memang kita mempunyai orang dalam di akademik atau dekat dengan dosen siapapun itu. Silakan. Mohon maaf ya Kapid, Ya. bahwasanya walaupun kita punya orang dalam, punya keluarga di kampus, kan tapi itu tidak membuktikan atau menghasilkan yang namanya kemudahan bagi kita. Oh. Jadi tergantung kita sebagai mahasiswa mau belajar atau tidak, Oke. mau sungguh-sungguh enggak dalam belajar gitu. Berarti kita benar-benar harus menjadi mahasiswa, Ya harus fair, harus fair. iya harus 50-50. profesional juga. Oh. Dosen punya tanggung jawab untuk memberikan pengalamannya Ya. kepada si mahasiswa, Betul. dan mahasiswa ini harus memperdalam pengalaman yang disampaikan oleh si dosen tersebut. Oh. Kalau semisal si mahasiswa ini menurutnya, oh bagus nih pengalaman si dosen, kenapa tidak kita pelajari? Terus kalau masalah kemudahan kita dalam administrasi perkuliahan, maka dari itu kita juga harus memprediksi dulu nih, atau hitung-hitungan lah dengan Ya, diri ya. sendiri. Ya. Kalau misalkan ada study tour nih sama dosen ya kan, kalau pakai orang dalam katanya mudah lah, itu mah gratis. ya itu dia. Nah itu kan nggak mungkin juga. Apa kata diri kita, apa kata diri orang lain, apa kata dosen itu yang lain kan? Ya. Kalau semisal kita ada pilih kasih, kalau Iya. seperti itu, jadi Berarti ya, dosen itu pastinya fair dah. ya intinya harus fair. Iya, iya. Jadi nggak mungkin walaupun ada orang dalam kita dipermudah gitu Oke. administrasinya. Nah gitu teman-teman. Jadi ya memang pengaruh orang dalam ketika kita dekat sama dosen siapapun itu bisa mempermudah kita, hal positif tentunya ya. Iya. Kalau nilai itu fair pastinya. Fair. Ya kan. Nah oke. Terakhir buat Kadian, selama 4 tahun mengemban ilmu di pendidikan ya, di FKIP khususnya, atau Kadian bercita-cita jadi guru? Sebenarnya jujur ya, dari awal masuk kuliah itu saya salah jurusan mungkin. Oh salah jurusan. Salah jurusan. Kenapa tuh? Kalau secara kualitas diri mungkin kan ya, bukannya saya sombong, Ya. tapi memungkinkan itu di teknologi mungkin Oh ya. teknologi, karena memang Iya. udah mengembangkan teknologi sebelumnya. Iya. Oke. Akan tetapi mungkin ya Allah berikan rezeki Iya, saya pasti ada hikmah di juga kan? jalan yang mungkin ini menjadi yang terbaik Ya. yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau semisal ditanya ada tujuan untuk jadi guru atau tidak, Gimana Allah? ya bukan gimana Allah, kan tapi kan guru itu bukan pekerjaan ya, Ya. kan tetapi pengabdian. Pengabdian betul sepakat. Ya. Ah. Jadi bisa saja saya nanti menjadi pengusaha, Amin. kerja di perusahaan orang lain, kan tetapi pengabdian saya jadi guru gitu. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi walaupun kita sebagai mahasiswa FKIP, tentunya peluang cari uang atau cari pekerjaan itu jangan dibatasi teman-teman ya. Boleh teman-teman jadi apapun itu, pedagang ataupun wirausaha apapun,
jamban aja gitu, selagi itu bisa mendampingi perkuliahan kalian gitu kan. Oke, Kak Ian, berbicara tentang mahasiswa yang tadi kata Kak Fikri itu kita harus mempunyai relasi. Sepenting apa sih relasi ketika kita mempunyai relasi di luar gitu? Sepenting apa sih? Apa memang relasi itu menjadi patokan utama seorang mahasiswa atau memang mahasiswa yang tidak tak butuh relasi ke stakeholder yang di luar gitu? Rate dari 1 sampai 100 berapa penting? Oke, seberapa penting deh? Rate 1 sampai 10 aja. Seberapa penting stakeholder yang di luar, relasi yang di luar buat mahasiswa? Dari 1 sampai 10. Menurutku lebih ke 6. 6, kenapa tuh? 6 ini hampir 50-50 ya? Iya, silakan. cuma agak lebih dikit. Agak lebih dikit ya. Iya, 60%. Iya. 20/100. Oke, silakan. Kenapa? Alasannya karena relasi emang penting. Hmm? Cuma value diri juga lebih penting. Dan tujuan apa yang kalian ingin tuju? Oke. Karena walaupun kalian punya banyak kenalan, tapi kalian yang nggak punya tujuan, kalian yang nggak punya value di dalam diri kalian, ya kalian tetap cuma kenalan doang. Itu percuma. Cuma jadinya yang ada apa ya? Yang ada menuhin kontak doang. Kontak, bener, sepakat. Iya. Karena memang kita kalau punya relasi, yang pertama kita harus punya komunikasi dulu kan? Yes. Nah, punya komunikasi dulu teman-teman. Setelah itu kita harus mencari relasi. Nah, tadi kata Kak Ian itu ketika memang kita nggak punya potensi diri, kita nggak bakal punya relasi. Artinya apa? Teman-teman dari sekarang yang maba khususnya dari semester 3, semester 5, ya ayo guide potensi-potensi diri ya. Yes. Contoh misal kalian keunggulannya dari dalam segi teknologi, boleh tuh bikin berita atau memang masuk ke stakeholder yang jurnalistik. Betul. Nah, oke. Terakhir buat 3 tokoh yang ada di depan saya, teman-teman. Pesan dan kesan selama kalian kuliah buat mahasiswa baru. Kesannya. Dari siapa dulu pesannya nih? dulu. Dari siapa dulu kalian nih? dulu. Kesannya jangan lupa kenali diri sendiri dan gapailah impian kalian. Oke. Udah, kayak Pesannya? gitu aja. Pesannya jangan menyerah. Jangan menyerah. Referensi buku terbaik menurut kalian buat mahasiswa? Apa ya? Itu Apa ya? Juru masak. Apa tuh? Juru masak. manajemen waktu. Manajemen waktu. Udah. Sepakat. Karena memang waktu itu kalau kita diam aja, waktu mah terus berjalan. Iya, Oke. karena time is money. Time is money, time is progress, time is produktif. Yes. Oke. Terima kasih kalian. Sekarang kalian dulu dah. Kalian dulu. Kalian jangan rebutan dong. Mau Ya, ya. berantem di sini. Silakan. Oke. Apa Kavin? Tadi pesan dan pesan buat mahasiswa sekarang. Pesannya dulu ya. Ya. Pesannya adalah kalian kenali kecerdasan kalian, Oke. pelajari sesuai dengan kecerdasan kalian, gapai yang cita-cita yang ingin gapai cita-cita yang sesuai dengan kalian, itu aja. Oke. Pesannya Kesannya adalah kalau kesan tuh apa ya? apa tuh? Lebih ke nggak tahu kesannya apa. Nggak Nah, ada kesan mungkin selama intinya kuliah. jangan pernah merepotkan hal apapun. Oke, mantap nih. Sepakat. Oke, referensi buku terbaik menurut Kak Fikri. Referensi buku terbaik menurut saya itu Filsafat Mantik ya. Filsafat Mantik. Iya, Filsafat Oke, boleh Mantik. senggol dikit kenapa? Dari karya-karya orang Timur Tengah karena itu akan membuka cara berpikir kalian terhadap sesuatu gitu. Ya. Jadi membuka cara pola pikir kalian dalam kehidupan gitu. Oh, mantap. Versi Islam tapi ya, Versi aman. Islam, jangan Ya. kiri-kirian. Ya. Oke, sepakat banget. Oke, terima kasih Kak Fikri. Terakhir Ya. buat Kak Dian, ini senior kita nih luar biasa nih udah wisuda nih kemarin. Kumlot. Ini kumlot. Kesan dan pesan kepada mahasiswa sekarang. Pesannya dulu dah. Oh ya, pesan ya, Kak ya. Oke. Maba atau semua mahasiswa ini? Mungkin dari semester 5 sampai ke bawah. Ya. Kalau Ya, saya juga mahasiswa, Pak. Ya, intinya Harus mah pesan, kalau Pak. dari bawah sampai ke atas itu harus ada urutannya ya. Ya. Kalau semester 1 harus benar-benar idealisnya. Hmm? Kalau semester berapa itu? Semester 3 ya. Nah, semester 3 ini kadang yang berorganisasi itu merasa dia butuh sesuatu, tapi nggak bisa idealis. Itu harus disinkronkan antara pragmatis dan idealisnya gitu. Terus semester 7. Nah, ini semester 7. 5 dulu. Oh, 5 ada ya? Iya, 5 ada ada ya. dong. Waduh. Nah, semester 5 ini sama halnya dengan semester 7. Karena 5, 6, 7 ini kan ada Berdekatan. PPL dan KKN ya. Nah, iya. Nah,
ini akan berkecimpung di antara 3 kebutuhan mungkin ya, idealis, terus pragmatis dan apa namanya satu lagi Lupa. bukan Kapitalis, bukan idealis, pragmatis, pragmatis dualisme. dan realistis. Oh, realistis. Nah ini akan berkecimpung 3 ini, Ya. maka harus bisa diseimbangi di antara semuanya itu. Pesan dari saya itu, karena saya pengalaman kalau sekiranya kita hanya ingin mendapatkan penghasilan selama perkuliahan, itu akan merasa keganggu untuk urusan perkuliahan. Oke, kesannya selama 4 tahun kuliah. Oke, Apa kesan- benar kata Iwan Fals tuh? Mungkin alhamdulillah sampai saat ini saya bahagia sampai wisuda Masya gitu ya. Allah, bahagia banget ya. Bahagia wisuda kan? Kenapa? Ya akhirnya sih wisuda. Berarti ada beban yang udah. Wah, Udah itu mah. jangan. Oke, kesannya silakan. Udah itu kesannya. Oh, kesannya itu. Intinya Oke, bahagia nah, udah wisuda kan. Kesannya alhamdulillah udah wisuda. Artinya teman-teman tadi selama 4 tahun mungkin perjuangan kita dituntut untuk dibentur dan terbentuk. Nah, alhamdulillah. Jadi sebagai mahasiswa tadi udah dikatakan bahwasanya teruslah berproses, kan bagaimanapun kita adalah makhluk yang butuh proses itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kita obrolkan di sini, kita kupas karena memang waktu juga udah sore. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya channel ini. Dan mungkin ada referensi tokoh yang memang kami harus datengin, mau itu siapa nanti kita datengin. Oke, jangan lupa tadi like, subscribe, dan komen. Ditunggu komenannya yang positif tentunya. Oke, saya Ahmad Api dari tiga pemuda resah. See you next time.